Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografi lengkap Imam Al-Ghazali. Muhammad bin Ahmad At-Tusi, atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Al-Ghazali, lahir Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Tusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al-Fayuni dalam Al-Misbah Al-Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majaduddin Muhammad bin Muhyiddin Muhammad bin Abi Tahir Sarwan Shah bin Abdul Fadl bin Ubaidillah, anaknya Situ Almana bintu Abu Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasdid Al-Ghazali. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasdid Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnu Ashir dan dinyatakan Imam Nawawi. Tasdid dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Bahkan Ibnu As-Sam'ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, "Saya telah bertanya kepada penduduk Tusi tentang daerah Al-Ghazalah dan mereka mengingkari keberadaannya." Ada yang berpendapat Al-Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah, anak perempuan Ka'ab Al-Akbar. Ini pendapat Al-Kafaji yang dijadikan sandaran para ahli nasab muhtaqirin adalah pendapat Ibnul Athir dengan tasdid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dalam catatan kakinya. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kulit domba dan menjualnya di kota Tusi. Menjelang wafat, ia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar tulis-menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, "Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu, sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Demikianlah diceritakan oleh Al-Ghazali hingga beliau berkata, "Kami menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah Ta'ala." Beliau pun bercerita bahwa ayahnya seorang fakir yang saleh, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang fakih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabi, pada akhir kehidupannya beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Abul Farad Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab
As-Sabat Indal Muhammad menukil cerita Ahmad saudaranya pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menyiumnya serta meletakkannya di kedua matanya dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning menjelang pagi hari. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Beliau wafat di kota Tusi pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran. Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di kota Tusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Kemudian pulang ke Tusi dan belajar kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan, sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, usul mantek, hikmah, dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al-Juwaini. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nizamul Malik. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nizamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 Hijriah beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di madrasah An-Nizamiyah dalam usia 30-an tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal, mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Guru-guru Imam Abu Nasr Al-Ismaili, Imam Haramain Al-Juwaini, Syekh Ahmad bin Muhammad Az-Zakarani. Murid beliau Nizamul Malik. Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi celahan terhadap filsafat seperti kitab At-Tahawud yang membongkar kejelekan filsafat, akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu athar dan keahlian dalam hadis-hadis Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Beliau juga gemar meneliti kitab Ihwanus Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa, Risalah Ihwanus Syafa, dan karya Abu Hayyan At-Tauhid. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik, akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak berupa filsafat, ilmu kalam, cerita bohong, sufiah, dan hadis-hadis palsu. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf, dan usul, tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis dan sunnah Rasulullah SAW yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan sejenisnya. Walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya, membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Az-Zahabi berkata, orang ini Al-Ghazali menulis kitab dalam mencela filsafat, yaitu kitab At-Tahawud. Dia membongkar kejelekan mereka, akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang athar dan beliau bukanlah pakar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dapat mengarahkan akal. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ihwanus Syafa. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis, niscaya dia telah binasa.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Abu Hamid condong kepada filsafat, menambahkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat islami ungkapan syar'i. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya, hingga murid terdekatnya yaitu Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan, guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat, kemudian ingin keluar dan tidak mampu. Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik perang batin yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah ikhlas perbaikan jiwa. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 488 Hijriah beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 Hijriah beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari, kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami' Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nazir bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami' Uwawi yang sekarang dinamai Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in, Al-Qisas dan kitab Mahakun Nazar. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah, beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Ibnu Asakir berkata, Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat Masjid Jami' Al-Umawi, mendengarkan kitab Sahih Bukhari dari Abu Sahal Muhammad bin Ubaidillah Al-Hafsi. Disampaikan juga oleh Ibnu Qallakan dengan perkataannya, An-Nizam Mulk mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 Hijriah. Beliau tinggalkan jabatan pada tahun 488 Hijriah lalu menjadi orang yang zuhud, berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama, kemudian pindah ke Baitul Maqdis, lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah, kemudian kembali ke Tusi. Ketika Wazir Fahrul Muluk menjadi penguasa Khurasan, beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Beberapa saat setelah beberapa tahun pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang sufi. Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengatamkan Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu, dan melakukan sholat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali diantaranya adalah Ihya Ulumuddin yang paling terkenal dan masih banyak kitab lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.